akan mencoba memperticinkan apa yang sudah saya buat. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Semangat mengikuti pembelajaran. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya, semangat ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkahnya kita ucapkan panganjalimat dulu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Kalau Ibu menanyakan kabarnya, kalian menjawabnya luar biasa hebat. Gitu ya. Ya, Bu. Ya, kita ulang ya. Ya, Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa hebat. Ya, biasa. semangat ya. Kalian dalam pembelajaran hari ini bisa menjadi siswa yang hebat. Gitu Ya, ya. Bu. Sebelum itu kita awali dulu dengan doa ya. Silakan Royadi pimpin doanya. Terima kasih, Bu. Ya. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Royadi sudah memimpin doanya. Nah, sebelum itu Ibu mau mengecek kehadiran kalian karena ini jam siang ya. Takutnya Ibu nanti kalian datang ke sekolah dan diamnya di kantin. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, situ. Hadir, Bu. Ya, Gusti Aita, Hadir, Bu. Agna, Hadir, Agna, Bu. Lola. Ya, Sujana. Sujana ada? Ya, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak, kalian sudah selalu bisa hadir dalam pembelajaran kita hari ini dan Ibu harapkan kalian masih tetap semangat. Ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran karena ini jam-jamnya ngantuk, Ibu punya ice breaking. Ya. Lakukan apa yang Ibu minta. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Konsentrasi ya, lakukan apa. Bisa didengar anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Bisa. Pegang telinganya. Nah, ini banyak ini yang nggak konsentrasi. Saya minta pegang mulutnya. Nah, ya. Pegang kepalanya. Nah, berarti ini setengah ini yang tidak konsentrasi. Instruksinya adalah lakukan apa yang Ibu minta. Berarti kalau ada kata silakan Ibu minta pegang matanya, baru pegang mata. Kalau tidak ada instruksi, Ibu minta pegang kepala. Kalau pegang kepala gitu aja berarti tidak memegang kepala. Ibu kan bilang lakukan apa yang Ibu minta. Ya, Bu. Ya, kita ulang ya. Ya, Konsentrasi. Bu. Ya. Pegang telinganya. Ya, Royadi salah lagi kamu Royadi. Fokus, fokus. Lakukan Ya, Bu. apa yang Ibu minta. Ya. Saya minta tepuk tangan. Ya, Ita udah bagus. Royadi. Konsentrasi. Pegang hidungnya. Ya, sudah mulai konsentrasi. Saya minta belajar dengan siap dengan menaruh tangan di atas meja. Sudah. Ya, berarti sudah semua konsentrasi ya. Sudah siap belajar? Ya, Bu. Ya, siap, Bu Guru. Kalau kalian sudah siap belajar, kita akan belajar hari ini tentang materi Trihita Karana. Ya. Sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, nah silakan anak-anak simak gambar ini.
Tekanan 3 kekuatan. Enggak, dia otomatis Pak. Kayak gini tadi itu otomatis dia. Setelah ibu mematikan gamenya, Oh, kenapa ini nggak bisa ya? Share screen. nah, Yes. ya otomatis dia di luar Kan game itu langsung videonya Belum, Bu. Belum, Bu. Belum kelihatan. Kita lihat yang ini. Kalau ini memang gimana ini ya? kemarin Karena Ibu dari tadi bermasalah ini, gimana caranya ini ya? Share screen-nya Ibu tidak bisa Ibu tampilkan. Lewat WA aja, Bu. Nanti kita tonton lewat WA, Bu. Ya, Ibu kirim nanti lewat WA ya, soalnya ini entah gangguan sinyal atau apa, Ibu nggak kurang paham, Ibu udah coba share screen tapi tidak bisa ya. Nah, jadi Ibu kirim nanti lewat WA materinya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang Trihita Karana. Ya, apakah kalian sudah menjaga hubungan yang harmonis di rumah kalian sendiri dengan keluarga, baik itu dengan Tuhan ataupun dengan lingkungan? Apakah sudah kalian lakukan? Ya, Bu. Sudah ya. Sudah. Contoh yang kalian lakukan untuk menjaga hubungan yang harmonis itu contohnya seperti apa yang sudah kalian lakukan? Bekerja sama dengan keluarga. Mhm. Sembahyang untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, Bu. Iya. Ada lagi? Menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, bagus ya Lydia. Ya, berarti kalian sudah mampu menerapkan secara tidak langsung kalian sudah menerapkan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian itu setelah belajar hari ini kalian dapat menjelaskan pengertian dari Trihita Karana dan juga menyebutkan bagian-bagian ajaran dari Trihita Karana. Ya. Nah, di sini bagaimana cara kalian menjaga hubungan yang harmonis dengan ide Sang Hyang Widi yang sudah kalian lakukan? Sembahyang, Bu. Sembahyang. Selain sembahyang, Membantu membersihkan tempat ibadah, Bu. ya, apalagi? Ngebanten saiban, Bu. Berdoa, Bu. Iya. Nah, kita akan menjaga hubungan yang harmonis kepada ide Sang Hyang Widi. Misalnya kita dengan cara menghaturkan sesajen atau sembahyang. Tujuannya itu untuk apa selain menjaga hubungan yang harmonis? Tujuannya apa lagi selain itu? Halo anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Selain kita untuk menjaga hubungan yang harmonis, kita melakukan sembahyang. Selain itu tujuannya untuk apa lagi? Agar kita selalu dituntun untuk berbuat baik, Bu. Ya, ada lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Sri Wahyu. Ya, tujuan yang lain kita melakukan yadnya itu, Bu. Tujuannya apa? Untuk melakukan yadnya, Bu. Untuk melakukan yadnya, ya. Jadi kita selain untuk menjaga hubungan yang harmonis, kita melaksanakan yadnya, kita juga dijadikan sebagai media untuk mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Ide Sang Hyang Widi, ya, karena sudah melimpahkan segala anugerah yang telah diberikan kepada kita melalui yadnya, kita bisa mengucapkan rasa terima kasih. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Nah, terus karena Ibu di sini tadinya mau menayangkan video, jadi karena ini share screen Ibu bermasalah, jadi silakan anak-anak dibuka, udah bawa HP ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan dibuka di HP-nya link video bersama gambar juga sudah Ibu kirim di sana. Silakan anak-anak simak. Ya, Ibu kasih waktu 3 detik. 3 detik atau 5 menit ya? 5 menit ya, karena di Ya, sini Bu. kalian mengamati video, ya, menyimak video. Ya, silakan. Ya, di sini
karena sambil kalian menyimak videonya ya di sini, Ya, Ibu Bu. menjelaskan sedikit isi dari video itu. Mungkin ada yang tidak punya paketan. Ya, di dalam video Ibu itu diterangkan bahwa ada pengertian trihita karana. Trihita karana itu dibagi menjadi 3 kata. Yang pertama ada tri yang artinya 3 dan hita yang artinya harmonis atau kebahagiaan, dan yang ketiga adalah karana yang artinya penyebab. Ya, terus pengertian trihita karana itu merupakan 3 hubungan yang harmonis atau kebahagiaan. Dan juga dalam video itu disebutkan bagian-bagian dari trihita karana. Bagian-bagiannya itu ada 3 ya, anak-anak ya. Ada 3. Yang pertama itu ada palemahan. Bagaimana cara kita menjaga hubungan yang harmonis kepada Ida Sang Hyang Widi. Yang kedua, pawongan, menjaga hubungan yang harmonis kepada sesama manusia atau umat manusia. Yang ketiga itu ada palemahan, menjaga hubungan yang harmonis kepada alam lingkungan. Nah, kita sebagai umat manusia, kita itu banyak dibantu oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kenapa? Karena kita sebagai umat manusia, manusia itu bisa hidup karena ada kekuatan. Ya, kekuatan itu berasal dari mana, anak-anak? Dari makanan, Bu. Ya, dari makanan. Bagus, Riyadi. Apa lagi? Selain kita bisa hidup itu selain kita memiliki kekuatan. Kita perlu menghirup oksigen. Ya, oksigen itu berasal dari mana? Dari Tuhan, Bu. Dari Tuhan. Dari Tuhan. Tumbuhan, ya. Atau dari alam lingkungan. Kalau kita sebagai umat manusia tidak bisa menjaga alam lingkungan, otomatis kita tidak bisa menghirup oksigen yang baik. Ya, pasti polusi yang akan kita hirup. Terus yang kita memiliki kekuatan dari makanan, katanya Rayadi tadi. Ya, kita manusia memiliki kekuatan berasal dari protein. Protein itu asalnya dari mana? Hewan. Hewan. Daging, ikan, gitu ya, yang termasuk protein. Terus manusia juga bisa memiliki kekuatan dari mengkonsumsi karbohidrat. Karbohidrat itu berasal dari apa? Padi, Bu, padi. Padi itu berasal dari Tumbuhan. Nah, sudah pintar. Ya, itu jadi kita sebagai umat manusia, ciptaan Tuhan yang paling tertinggi, kita harus bisa menjaga alam lingkungan. Ya, dan menjaga hubungan yang harmonis. Supaya kita bisa hidup Bahagia. dan damai. Ya, bagus anak. Nah, sudah disimak gambarnya, anak. Ya, Bu. Nah, di sana Ibu punya 3 gambar ya. Silakan anak-anak simak gambarnya itu. Dan Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang kelompok 1 yang suka dengan kelompok auditori ya, yang suka mendengarkan video. Ibu bagi kelompoknya, ketuanya Royadi ya. Sudah Royadi? Ya, Bu. Ya, kelompok yang kedua itu kelompoknya Sri Wahyu Ningsih. Itu kalian kan minatnya itu berada di visual, suka menyimak mengamati gambar. Ya. Ketuanya Sri Wahyu ya. Kelompok yang ketiga suka bermain peran atau kinestetik. Ketuanya itu Elidia. Ya. Sudah? Ya, Bu. Bisa, Bu. Nah, sekarang kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing sesuai dengan minat bakat kalian masing-masing. Tugas kelompok yang pertama, yang auditori, kalian membuat rangkuman dari video yang sudah kalian simak tentang pengertian trihita karana. Siap? Siap, Bu. Ya. Kelompok yang kedua, kelompok visual.
kalian menjelaskan gambar yang disimak tadi tentang bagian-bagian Trihita Karana. Kalian jelaskan di sana tentang gambar itu dan bagaimana pelaksanaannya, tentang penjelasan bagian-bagian Trihita Karana. Itu kalian buat sekreatif mungkin. Ya, Bu. Ya. Terus kelompok yang ketiga yaitu kinestetik, yaitu membuat contoh penerapannya. Boleh kalian melalui drama atau pemain peran gitu ya. Kalian membuat contoh penerapan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Kalian berikan contohnya. Ya? Siap anak-anak? Siap, Bu. Oh, semangat. Ya, silakan Ibu kasih waktu 5 menit kerjakan ya. Silakan anak-anak dikerjakan. Nanti kalian presentasikan ke depan ya. Ya, Bu. Ya. Sudah siap anak-anak dipresentasikan? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Mulai dari kelompok 1. Kelompoknya siapa tadi? Royadi ya. Ya, Silakan. Bu. Dari gambar yang kelompok kami amati, Bu. Ya. Dari gambar yang kami amati, di situ hubungan manusia dengan Tuhan kita disebut dengan perhayangan. Iya, terus? Jadi di mana hubungan dengan Tuhan yang menegaskan bahwa kita harus selalu sujud bakti kepada Tuhan Sang Pencipta serta alam semesta beserta isinya, Bu. Iya, bagus Riyadi. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Sama, Bu. Iya, bagus ya. Bagus, Bu. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Iya. Lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa tadi ketuanya? Wahyu Ningsih ya? Ya, Bu. Iya, silakan. Jadi saya menyajikan gambar tentang Trihita Karana ya. Iya. Gambar pertama itu adalah gambar tentang hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Gambar yang kedua di sana menunjukkan adanya pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Iya. Kemudian gambar yang ketiga di sana tadi saya lihat gambar orang yang sedang membersihkan lingkungan itu masuk ke Palemahan, Bu Guru. Iya. Bagus, Sri Wahyu penjelasannya, presentasinya. Mungkin dari kelompok yang lain ada tanggapan? Ya ada, Bu. Tidak ya, Ada, sudah Bu. cukup Cukup ya. benar, Bu. Ya, bagus, kalian sudah bisa menjelaskan bagian-bagiannya dan contoh pelaksanaannya. Sekarang contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dipresentasikan oleh kelompok 3 yang diketuai oleh Elidia. Silakan. Silakan Elidia. Ayo Elidia, mana ini Elidia? Kalau tidak Elidia, boleh kelompok yang lain. Temannya yang lain, silakan. Situ. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan presentasikan melalui minat kamu yang suka bermain peran, melalui penerapan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kurang jelas, Bu. Tadi kan kelompok kamu kan suka bermain peran tuh, suka bermain drama. Nah, kamu buat sekarang bagaimana contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu boleh bermain peran dengan temannya. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Coba deh saya perankan dengan teman Royadi ya. Ya, silakan.
Ya, Hei, Royadi, ya, kamu toh. kamu sebaiknya jangan buang sampah sembarangan. Nanti Ya, bisa menimbulkan kebanjiran dan juga tidak baik di lingkungan. Ya, kamu sudah sembahyang ya? belum, Sito. Kelupaan terus. Sering bermain. Pak Royadi, silakan kamu sudah sembahyang ya? Kelupaan terus. Sering bermain. Oh, pantasan kamu suka bermain sampai malam. Rame Ya, ada begadang, Bu. rame begadang. Begadang rame. Oh, gitu. Iya, rame begadang. Lebih baik kita begadang. Oh, gitu ya. Ya, nanti saya Iya, laporkan dengan Ibu Guru ya. janganlah. Saya laporkan dengan Ibu Guru kamu. Sudah Bu Guru, Pak Royadi masih ini Bu. Kelompoknya situ bagus sekali. Pemeran apa namanya penerapan ajaran Trita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Ibu cukup kalian sudah mampu memahami pengertian Trita Karana, bagian-bagiannya dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setelah kalian mempresentasikan masing-masing tugasnya ke depan, Ibu beri penguatan sedikit ya. Kita sebagai umat manusia harus bisa menjaga hubungan yang harmonis. Kalau kita ingin hidup bahagia dan damai, kita harus bisa menjaga hubungan yang harmonis kepada Tuhan sebagai pencipta, dan kita juga bisa harus mampu hidup rukun, harmonis kepada sesama manusia. Karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu bantuan dari orang lain. Kalau kita kebanyakan musuh, sering berantem, otomatis kita tidak punya teman. Jadi kita hidup sendiri karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalian harus menjaga hubungan yang harmonis kepada sesama manusia. Ya, terus yang ketiga, kita juga punya banyak apa namanya bantuan dari alam, baik hewan, baik tumbuh-tumbuhan. Jadi kita harus mampu mengucapkan terima kasih kita kepada alam lingkungan dengan cara menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, gitu ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Kalian pahami ya? Ya, setelah itu Ibu akan memberikan kalian soal. Ibu tidak banyak-banyak ngasih soal ya. Soalnya itu udah ada 5, sudah Ibu kirim di WA, silakan anak-anak kerjakan di buku tulisnya. Ya, Ingat Bu. diisi nama ya. Ibu kasih waktu 5 menit, Ya, Bu. silakan kerjakan. Ya, Bu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Nanti dulu Ibu periksa dulu ya. Silakan kalian pelajari dulu materinya sebentar. Ibu periksa dulu hasil pekerjaan kalian. Ya, ini hasilnya bagus sekali. Hampir semua ini benar jawabannya. Jadi kalian sudah benar-benar menyimak pembelajaran hari ini. Ya, sekian nih mungkin dari pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Dari kegiatan tadi ada diskusi, ada menjawab soal. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa? Agna mungkin ya? Silakan Agna, ada ya tadi ya, hadir ya? Ya, Bu. Ya, silakan Agna, mungkin bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Agna. Ya, Bu. Maaf, Bu, gangguan sinyal, Bu. Oh ya, mungkin Ulang, Bu. Ulang, Bu. Apa, Bu? Ulang, Bu. Ulang, Bu. ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Saya coba, Bu. Ya, silakan si Wahyu. Ya, saya coba ya, Bu ya. Ya,
Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan tentang Trihitekarana. Trihitekarana artinya 3 penyebab kebahagiaan atau keharmonisan. Adapun bagiannya yang pertama pariangan, hubungan antara manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian yang kedua pawongan, hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga palemahan, hubungan manusia dengan lingkungan. Ya. Itu aja Bu ya. Ya, bagus Sri Wahyu. Mungkin tadi siapa itu yang keterangan Siti ya? Silakan Siti. Ya Bu, mungkin saya sedikit Nah, memberikan simpulan Bu. ya. Tri Pramana itu adalah 3 penyebab hubungan. Trihitakarana adalah 3 penyebab hubungan yang baik atau kebahagiaan. Bagian-bagiannya 1 hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan pawongan, 2 hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut dengan tayangan, 3 hubungan manusia dengan alam yang disebut palemahan. Dalam penerapannya pawongan kita hubungan saling mengasihi Bu sesama teman. Kalau alam sesama kita merawat lingkungan kita di sekitar maupun dimanapun begitu, apakah itu kebersihannya itu. Kemudian perayangannya dengan cara kita melakukan puja Trisandya dalam sehari. Terima kasih Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Siti. Bagus sekali kesimpulannya ya. Ya, jadi kesimpulannya itu sudah bisa disampaikan oleh teman-temannya. Ibu memberikan penguatan sedikit ya. Kenapa kita harus melakukan ajaran Trihitakarana? Itu tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Kalau kita sudah bisa menjaga hubungan yang harmonis kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan, otomatis kita sudah diberikan kehidupan yang bahagia, damai, dan tentram. Karena kita sudah menjaga hubungan yang harmonis seperti itu. Ya, bisa nanti kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekarang saja kalian terapkan, seterusnya ya, untuk menjaga hubungan yang harmonis dan untuk mendapatkan kehidupan yang damai dan bahagia. Ya, anak-anak ya. Ya Bu Guru. Ya. Untuk pembelajaran berikutnya, Ibu akan memberikan proyek membuat canang ataupun kuangen. Canang apa yang bisa kalian buat sesuai dengan daerah masing-masing, karena daerah kita itu kan bervariasi ya. Walaupun kita sesama Hindu, mungkin canang seharinya itu beda-beda bentuknya. Sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing canangnya. Boleh canang ataupun boleh kuangen. Ya, itu untuk anak-anak yang perempuan. Iya, yang anak laki-laki sekarang itu proyeknya kalian membuat sarana klatkat, sarana upacara klatkat. Mungkin kalau klatkat ini sama ya, setiap daerah klatkat ada klatkat lanang dan istri. Ya, bisa nanti kalian buat di rumah dan nanti presentasikan di depan kelas masing-masing, di depan teman-temannya di kelas ya. Itu untuk rencana pembelajaran kita berikutnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Ya, semangat ya buat proyeknya. Kalian harus buat proyeknya ini sekreatif mungkin, secantik mungkin, dan seindah mungkin. Kenapa? Karena sarana upacara ini akan kita haturkan ke hadapan diri Sang Yang Widi. Ya, anak-anak ya. Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Gimana pembelajarannya? Hari ini? Menyenangkan Bu. Menyenangkan ya, walaupun ada sedikit gangguan ya, Ibu minta maaf. Ya. Iya Bu, menyenangkan. Menyenangkan Bu. Terima kasih anak-anak, semoga kalian selalu senang dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran ya. Ya Bu. Ya, karena waktunya sudah habis, kita sudah jam keluar ini ya, jam pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Ya, silakan Sito pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa.
Kita berdoa mulai. PDI menang tetap Prabowo menang. Berdoa selesai. Ya pastinya kalau katanya Terima lulus kasih nanti Tito, dan terima kasih juga kepada semua anak sudah semangat belajar dan kalian hebat. Ya, ingat proyeknya nanti minggu depan ya harus sudah selesai. Yaudah, Ya, Bu. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan Paramu Santi. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Jangan Santi, hati-hati ya Santi, Om. anak-anak. Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Leni ya sudah presentasikan pembelajaran dengan sangat baik, luar biasa. Urutannya sudah sesuai, kemudian kalau sesuai dengan kisi-kisi pertanyaan yang saya akan berikan, rasanya sudah dilakukan. Cuma sekarang penting juga saya bertanya kepada Ibu supaya bisa lebih konkret lagi menunjukkan pada bagian-bagian mana yang menunjukkan apa gitu. Pertanyaan yang pertama ya, variasi metode apa yang Ibu lakukan atau varian apa yang Ibu lakukan untuk memotivasi siswa tetap bersemangat untuk belajar? Iya, terima kasih Bu izin menjawab ya. Ya, variasi yang lakukan dalam pembelajaran tadi untuk meningkatkan keaktifan siswa mungkin dengan penayangan video. Sebenarnya ada video dan gambar di sana Ibu, karena yang ada masalah share screen-nya tidak bisa. Mungkin variasinya bisa yang pakai melalui teknologi seperti pemutaran video mengenai ajaran cerita karana, penerapannya, dan juga gambar yang sediakan gambarnya juga supaya siswa itu mau berpikir tentang bagaimana sih penerapan ajaran cerita karana dalam kehidupan sehari sebenarnya. Seperti itu Ibu. Baik ya, Ibu sekaligus menjawab bagian mana langkah pembelajaran untuk menunjukkan berpikir kritis ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, apakah ini RPP yang Ibu buat dan yang Ibu presentasikan hari ini sudah berdasarkan analisis masalah yang dijumpai di kelas Ibu? Iya, izin Ibu menjawab. Ya, yang membuat RPP ini sudah yang rencanakan setelah saya mengetahui bagaimana kondisi dalam kelas tersebut, terus bagaimana kondisi siswa di sana dan kebutuhannya. Karena saya sudah coba membuat RPP ini sesuai dengan kondisi di kelas seperti itu, Bu. Kemudian bagaimana upaya yang Ibu lakukan untuk menciptakan komunikasi dua arah dari peserta didik? Maaf, bukan dua arah, multiarah. Oh, multiarah ya. Murid satu dengan murid yang satu dengan yang lainnya dan seterusnya. Sehingga menjadi komunikasinya multiarah, bukan dua arah. Ya, mungkin yang bisa memberikan pembelajaran dalam satu arah itu mungkin yang bisa menjelaskan materinya mungkin kepada siswa dan memberikan contoh-contoh media dalam media berupa media juga yang bisa lakukan sehingga siswa itu nanti mampu mengkomunikasikan apa yang sudah diamati melalui gambar ataupun melalui ceramah yang sudah saya berikan dan melalui video yang saya suruh menyimaknya. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya ya. Di mana peran atau posisi media dan model pembelajaran yang Ibu pilih dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Iya, di sini posisi saya tidak sebagai guru mungkin ya. Mungkin saya lebih berfokus kepada siswa karena saya sedikit menggunakan ceramah dan lebih lebih menciptakan keaktifan siswa melalui tadi sudah menyimak video, mengamati gambar seperti itu. Dan di sini dengan saya adanya peran teknologi itu sangat membantu saya dalam memberikan materi sehingga siswa itu lebih mudah untuk memahami materi ketimbang saya memberikan ceramah saja itu. Baik, yang lagi satu pertanyaan saya, bagaimana cara Ibu untuk menggali pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik? Ya, izin menjawab Ibu, di sini yang saya lakukan untuk menggali potensi pengetahuan awal. Oh,
Ya, untuk menggali pengetahuan awal mungkin Tiang bisa pakai persepsi atau tidak Tiang pakai soal kayak memberikan pretest terlebih dahulu pada siswanya Ibu. Tadi ada pretestnya ya Bu? Pretestnya tidak, tapi Tiang menggunakan persepsi Ibu. Seperti contoh penerapan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan siswa masing-masing. Karena Tiang kalau memunculkan soalnya Niko pun sudah Tiang siapkan, tetapi full share screen Tiang bermasalah tidak bisa ditampilkan Ibu. Oke. Baik ya, demikian tadi atau lagi satu ya saya tanyakan. Mana ya bagian daripada langkah-langkah Ibu yang menciptakan kreativitas peserta didik? Iya. Izin Ibu menjawab, tadi Tiang melakukan pembelajaran untuk mengetahui bahwa siswa itu kreatif dalam pembelajaran, itu Tiang pakai dalam pembagian kelompoknya. Saya bagikan kelompoknya itu sesuai dengan minat bakat siswa, seperti yang suka video, saya kasih video mengamati, terus yang suka menggambar, saya kasih gambar, terus yang suka bermain peran, yang juga kasih tugasnya seperti itu, dan yang bisa Tiang nilai dari kreativitasnya itu dari hasil penyampaian tugasnya dan juga hasil tugasnya Nike. Seperti tadi Sito mungkin dalam dia suka bermain peran, dia sudah kreatif dalam membuat dramanya seperti itu Bu. Ya, baik, terima kasih ya sudah dijawab dengan sangat bagus. Baik Bapak Ibu, demikian tadi dengan berakhirnya jawaban dari Bu Leni, saya kira sesi yang kedua untuk hari ini ya pada grup 2 sudah selesai. Kita lanjutkan besok pada waktu dan jam yang sama ya 10 witang ya. Lagi 3 orang. Oke, Bu. Oke. Terima kasih Bu. Yang mohon maaf Bu, tidak bisa tampil. Indonesia Barat. Oke, saya belum memberikan penilaian pada LMS dan saya harapkan supaya semua sudah mengunggah RPP karena kebetulan tadi masih ada gangguan untuk di space saya belum bisa, nanti mudah-mudahan lagi sebentar saya bisa lihat unggah yang terutama yang sudah presentasi ya, sudah presentasi mohon diunggah segera RPP-nya supaya bisa saya nilai dan RPP yang digunakan pada hari ini sehingga bisa di LMS itu pada masing-masing grup kelihatan di penilaiannya. Oke. Kalau tidak Ibu unggah demikian nanti tidak bisa saya berikan nilai karena tidak muncul di sana gitu. Sampun Bu. Oke, baik, terima kasih ya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Dan izin untuk hari ini saya akhiri dengan mengaturkan puja para mesanti. Om Santi. Om Santi, Santi, Om. Terima kasih, Bu. Ada yang Mbak Ibu.